Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bersama aku Aiko. Di video kali ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang seru banget. Tapi perjalanannya nggak jauh kok, melainkan ke dalam tubuh kita sendiri. Kita mau melihat komponen super kecil yang menjadi alasan kenapa kita bisa hidup, bernafas, dan beraktivitas sampai saat ini. Jadi hari ini kita akan membedah rahasia dari struktur dan fungsi sel. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalamnya, di bab pertama kita harus tahu dulu fondasi dasarnya. Sebenarnya sel itu apa sih? Dan terbagi menjadi kelompok apa saja mereka di dunia mikroskopis? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Teman-teman, kalau kita perhatikan gedung yang megah, mereka pasti dibangun dari susunan komponen yang jauh lebih kecil, yaitu batu bata. Nah, prinsip yang sama berlaku bagi makhluk hidup. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh kita. Walaupun ukurannya mikroskopis dan nggak kasat mata, semua aktivitas vital kita, mulai dari menghasilkan energi, pertumbuhan, sampai menyembuhkan luka, semuanya bermula dari aktivitas di dalam sel ini. Nah, di dunia biologi, sel ini secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Yang pertama adalah sel prokaryotik. Sel ini tipenya sangat sederhana karena tidak memiliki membran inti, sehingga DNA-nya melayang bebas. Contohnya adalah bakteri. Yang kedua adalah sel eukaryotik. Sel ini jauh lebih kompleks dan sudah memiliki membran inti yang melindungi DNA-nya. Contohnya adalah sel manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Di bab kedua ini, kita akan fokus membedah tipe rumah yang lebih kompleks, yaitu sel eukaryotik yang menyusun tubuh kita sendiri serta menyusun makhluk hidup di sekitar kita. Siap-siap karena di dalamnya akan banyak organel keren yang punya tugasnya masing-masing. Bagian organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan adalah RE kasar, nukleus, RE halus, lisosom, ribosom, dinding sel, mitokondria, vakuola, glioksisom, membran sel, kloroplas, amiloplas, dan diktiosom. Selanjutnya adalah organel yang terdapat pada sel hewan, yaitu ada lisosom, RE kasar, sentriol, vakuola, peroksisom, membran sel, ribosom, nukleus, mikrotubul, mitokondria, dan badan Golgi. Secara umum maupun itu sel hewan atau tumbuhan, mereka memiliki 3 komponen yang wajib ada. Pertama, membran sel, lapisan terluar fleksibel yang bertugas menyaring zat yang keluar masuk sel. Kedua, sitoplasma, yaitu cairan pengisi sel tempat organel-organel berada. Dan ketiga adalah nukleus atau inti sel. Ini adalah bos besarnya, pusat komando tertinggi yang menyimpan informasi genetik atau DNA kita. Sama seperti sebuah kota, sel juga butuh pasokan energi dan infrastruktur. Disinilah peran mitokondria yang bertindak sebagai pembangkit energi sel untuk menghasilkan ATP. Jadi energi yang kita pakai untuk beraktivitas itu diproduksi dari sini. Tepat di dekatnya ada ribosom dan retikulum endoplasma. Mereka ini bekerja sama bagaikan pabrik dan jalur distribusinya untuk memasak serta menyalurkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Setelah protein diproduksi oleh pabrik, protein tersebut akan dioper ke badan Golgi. Organel ini berfungsi sebagai pusat logistik yang menyortir dan mengemas molekul sebelum dikirim ke tujuan yang tepat. Lalu bagaimana kalau ada sampah atau zat asing yang berbahaya? Nah, sel punya tim kebersihan sendiri, namanya lisosom. Organel ini dilengkapi enzim yang kuat untuk mencerna makanan atau mendaur ulang organel yang sudah rusak. Sekarang coba pikirkan, kenapa pohon kalau ditiup angin kencang tetap bisa berdiri tegak dan kaku, sedangkan kulit kita kalau dicubit terasa fleksibel dan elastis. Pertama, dari segi dinding sel. Sel tumbuhan punya dinding sel yang kaku, sedangkan sel hewan sama sekali nggak punya. Kedua, kloroplas. Tumbuhan punya kloroplas buat fotosintesis atau masak makanan sendiri pakai matahari, sedangkan hewan nggak punya. Ketiga, vakuola. Sel tumbuhan punya vakuola yang ukurannya besar banget untuk menyimpan air, sedangkan pada hewan vakuolanya kecil atau bahkan nggak ada.
Dan yang terakhir adalah centriole. Organel yang membantu pembelahan sel ini cuma ada di sel hewan, sedangkan di sel tumbuhan itu nggak ada. Nah, setelah puas membahas sel eukariotik yang kompleks, di bab ketiga atau bab terakhir ini kita akan melihat versi sederhananya, yaitu kelompok sel prokariotik alias bakteri. Jangan salah, walaupun simpel, mereka memiliki senjata rahasia yang gak kalah canggih. Karena hidup sebagai organisme bersel tunggal, bakteri dibekali organel khusus untuk bertahan hidup. Mereka memiliki pili, mesosom, ribosom, membran sel, nukleoid, dinding sel, flagea, dan kapsul. Mereka memiliki flagea, yaitu struktur seperti cambuk untuk berenang, dan pili rambut-rambut halus untuk menempel pada permukaan. Untuk perlindungan dari lingkungan ekstrim, tubuh mereka dilapisi oleh kapsul yang tebal. Dan karena tidak memiliki inti sel, materi genetiknya berkumpul di area bernama nukleoid dan DNA kecil bernama plasmid. Selanjutnya adalah membran plasma, berperan sebagai pintu gerbang selektif yang mengatur keluar masuknya zat seperti nutrisi, ion, dan sisa metabolisme. Selanjutnya adalah kapsul, sebagai pelindung tambahan dari kekeringan dan membantu bakteri menempel pada permukaan atau inangnya. Itu dia pembahasan lengkap kita tentang struktur dan fungsi sel. Kesimpulannya, sekecil-kecilnya sel, mereka tetap bekerja keras setiap detik demi menjaga kita tetap hidup. Nah, sebelum video ini berakhir, aku memiliki tantangan kuis buat kalian. Coba lihat gambar di layar. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ini gambar sel prokariotik atau eukariotik ya? Oke teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang struktur dan fungsi sel. Semoga lewat video ini kalian gak cuma paham teorinya, tapi juga makin kagum sama cara kerja tubuh kita sendiri ya. Aku Aiko Kurota Ayun, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.